Puji Tuhan, silakan duduk kembali, senang sekali bisa berjumpa lagi. Khotbah di AOG selalu saya nanti-nanti. Nah, supaya hari ini saya mau sampaikan tentang cinta. Melanjutkan minggu lalu waktu kita merayakan Valentine-an. Ya, saya hari ini mau beri judul aja, tema khotbah saya adalah When I Fall in Love. Seperti lagu itu, When I Fall in Love. Hari ini siapa yang pernah jatuh cinta angkat tangan? Yang gak angkat tangan pura-pura. Ya, nanti kita akan bahas tentang ini. Tapi sebelumnya saya juga ada video laporan kemenangan. Ya, sebab ini adalah dari Malaysia, sebenarnya sudah saya tayangkan di Kebaktian Umum Pusat. Tetapi gak mau kalian ketinggalan. Saya tahu loh apa yang terjadi di sini. Wow, luar biasa bagus sekali minggu lalu siapa diberkati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, I'm proud of AOG semakin maju di dalam presentasi, terutama di dalam kasih ya. Nah, kita saksikan yang satu ini dulu. Ini adalah laporan kemenangan dari Malaysia. Supaya kalian tidak ketinggalan, kalian tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam pelayanan kami ketika tidak di sini. Mari kita welcome yang satu ini. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Empty, by the way. He's alive and he is here tonight. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negara Malaysia. Ku berdoa Malaysia. Malaysia penuh kemuliaan-Mu. Ku berdoa Malaysia penuh kemuliaan-Mu. Oh Malaysia, bagi kemuliaan-Mu. God bless Malaysia. God bless Malaysia. God bless Malaysia. God bless negara Malaysia. Haleluya.
Saya doakan kalian semua akan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Gak ada satu orang pun yang dipakai Tuhan dengan cara yang sama. Setiap kalian punya panggilan. Dan setiap orang mau dipakai Tuhan maksimal. Maksimum itulah takaran yang sorga miliki buat kita semua. Jangan sampai mau di-courting, jangan sampai mau kompromi. Setan mau mencoba untuk, kalau gak bisa membinasakan, dia akan coba bunuh. Bunuh gak bisa, dia akan curi. Dia punya standar. Dia punya standar tertinggi, dia punya standar terendah. Minimal dia mau mencuri sesuatu dalam hidupmu, paling tidak kebahagiaan. Dan dia bisa lakukan itu jikalau kita kompromi soal kekudusan. Itu yang ada di benak setan. Itulah sebabnya, sekali lagi saya katakan, saya bernubuat dan saya sampaikan kepada kalian kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan rindu memakai kalian lebih daripada kalian rindu untuk dipakai olehnya. Tapi for now itu nanti ya. Segala talentamu akan berguna, percayalah. Gak semua jadi karir, tapi semua akan memuliakan Allah. Tapi kita semua akan dipakai Tuhan dengan cara yang dahsyat. For now, sementara waktu ini, untuk hari ini, cukup jaga kekudusan di masa muda. Bener loh. Mandat orang muda cuma satu, selain tanggung jawab dengan studi atau apapun yang menjadi pekerjaannya. Mandat orang muda cuma satu saja, satu doang. Apa itu? Jaga kekudusan. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Lihat itu kekudusan lagi. Lalu dikatakan di perjanjian baru, hai orang muda kamu kuat karena firman Tuhan ada padamu. Kamu mengalahkan si jahat. Lihat itu lagi, mengalahkan pencobaan dan godaan. Adalah baik bagi anak muda memikul kuk pada masa mudanya, alias bayar harga, gak kompromi sini sana, maka akan ada masa depan bagi dia. Anak muda, kita, tugasnya cuma satu, gak usah bingung soal Tuhan nanti aku sukses enggak. Aku jadi apa? Siapa yang akan nanti siapa yang akan dengan aku nikah? Udah, itu serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan tuh memberi yang terbaik. Tugasmu cuma jaga kekudusan. Itulah sebabnya kita perlu persiapan khususnya ketika jatuh cinta. When I fall in love, then I might change when I do. Bahayanya di situ anak-anak muda. Jatuh bangun orang muda itu bukan di gereja. Bukan di ministry atau pelayanan, bukan di studi atau karirnya. Jatuh bangunnya orang muda itu selalu soal cinta. Itulah sebabnya di area ini atau area abu-abu ini kita harus siap diri. Kalau kita bisa menang di sini, kita bisa menang di mana saja. Ya, buka Alkitab, ambil catatan, boleh pakai smartphone-nya tapi bukan untuk Instagraman. Pastikan kalian mencatat khotbah ini, nanti akan ada poin-poin yang kalian bisa bawa pulang ke rumah untuk selalu jadi referensi sampai selamanya. 1 Tesalonika pasal 4 buka dulu di Alkitab, saya akan bagi jadi tiga babak khotbah ini. Yang pertama saya akan briefly touch on the subject of marriage. Saya akan secara singkat, padat, menjelaskan tentang pernikahan. Karena itu babak 1 adalah pernikahan kudus, tulis itu. Babak 2 nanti saya akan bicara tentang pacaran kudus. Nah ini yang agak lama, karena ini usia pacaran, usia kalian. Yang ketiga, yang terakhir, last but not least, yang terakhir namun bukan yang terkecil, saya akan menyinggung soal pergaulan kudus. Jadi tiga babak sebagai berikut, pernikahan kudus, lalu setelah pernikahan kudus, pacaran kudus, dan pergaulan kudus. Kita sekarang lihat dulu, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai ayat 9. Saya bacakan ayat 3 sampai ayat 5 dulu. Pernikahan kudus babak 1. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat 3 ini pasti bicara kepada bujangan. Betul atau enggak? Karena bujangan selalu jatuhnya di percabulan. Itulah pencobaan. Ternyata enggak loh. Coba lihat ayat 4 baru tahu Tuhan lewat Rasul Paulus di surat ini bicara kepada orang-orang atau pasangan-pasangan yang sudah menikah. Hah? Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Saya kira kalau sudah kawin sudah gak digoda. Siapa bilang? Makanya di dunia pernikahan ada yang namanya perselingkuhan. Itu gak benar soal bujangan. Meskipun banyak anak-anak muda sekarang bilang, masih pacaran udah selingkuh. Kalau masih pacaran itu belum termasuk selingkuh. Gak setia ya. Udah ada benih-benihnya dari dulu. Anda harus bisa lihat itu loh. Sebelum lihat kupu-kupu, lihat dulu ulat. Harus tahu tuh nanti jadi apa.
Lihat ular kecil, Anda harus tahu itu kobra nanti kalau besar. Pacaran sudah bercabang, nanti kalau udah menikah buka satelit di mana-mana. Bahaya. Coba lihat ayat 4 lagi, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Ini kan nikah atau istri dan suami dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Sekali lagi diulang di ayat 4 seperti di ayat 3 kata pengudusan, ditambahi lagi penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan saya, pernikahan kudus itu artinya gini, simple sekali karena ini zaman edan. Standar berubah-ubah, anak kecil zaman ini lebih kasihan daripada anak kecil zaman dulu. Nggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu aja. Zaman sekarang bergerak per hari, bukan lagi per tahun, apalagi atau per bulan. Anak sekarang melihat lebih banyak dari anak dulu. Apa yang dulu membuat kita shock, sekarang orang lihatnya biasa. LGBT contohnya, standar sudah ditekuk sana sini, udah berubah-ubah. Karena itu penting sekali untuk kita kembali ke Alkitab. Pernikahan kudus itu selalu dikatakan di sini adalah baik bahwa kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Tuhan bicara kepada laki-laki supaya laki-laki tidak mengambil laki-laki. Jadi pernikahan kudus sebagai berikut. Satu pria dan satu wanita dalam pemberkatan nikah. Itulah pernikahan kudus. Diberkati di dalam nama Yesus. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak bisa dijadikan jazz, ini klasik saudara. Laki dengan laki, no. Perempuan dengan perempuan, tidak. Laki dan perempuan dalam pernikahan, berkat pernikahan. Itulah pernikahan kudus. Oke? Dan pernikahan kudus ini bukan sekedar pernikahan Kristen. Banyak orang mengira bahwa kalau mereka diberkati di dalam gereja, oleh pendeta, pasti itu pernikahan kudus. Enggak, tentu. Itu cuma pernikahan Kristen. Kita orang Kristen, nikah ya pasti pernikahan Kristen. Jangan targetkan serendah itu, targetkan pernikahan kudus. Dan pernikahan kudus tidak mungkin bisa terjadi tanpa pacaran kudus. Disinilah Tuhan membedakan perlakuannya. Dia membedakan antara orang fasik dan orang benar, kata Maleaki di dalam firman-Nya. Orang fasik bukan orang kafir, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi kelakuannya beda. Tuhan akan membuat perbedaan. Saya sebagai pendeta berkali-kali memberkati orang, sudah berapa ratus pasangan, kami bisa membedakan hadirat Tuhan ketika datang di sebuah pernikahan yang kudus dengan mereka yang sudah tidak kudus masuk ke pelaminan. Beda. Lain gitu loh. Ciuman yang dilemparkan, yang diberikan kepada pasangannya, you may kiss the bride, itu lain. Suasana, atmosfer, feelingnya, kesucian, kepolosannya, kekanak-kanaknya, kemurniannya itu beda dengan orang yang sudah jauh bablas, nggak cuma cium saja, sudah sampai kemana-mana. Dan itu nanti dibawa, melampaui hari pernikahan mereka, resepsi malamnya. Itu akan dibawa terus masuk ke dalam pernikahan mereka sehari-hari sampai mereka mati. Apa yang kau tabur, kau tuai. Apa yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. Itu benar terjadi. Itu akan dibawa sampai keturunan kedua, ketiga, dan sampai seterusnya, sampai mereka meninggal dunia. Itulah sebabnya tetap kita harus perjuangkan kekudusan di atas segalanya. Hati-hati, jangan targetkan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu apa definisinya? Satu pria, satu wanita diberkati di gereja. Ya, tetapi pernikahan kudus adalah satu pria, satu wanita diberkati di gereja dan betul-betul terima berkat Allah. Nggak cuman ritual saja. Right? Saya percaya kalau sekalipun masuk pernikahan enggak kudus pun ada gereja yang masih mau berkati kok kalian. Masih ada. Enggak gereja sini, ada selalu gereja di mana-mana. Bahkan yang dekat gereja sebelah juga ada. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa pernikahan itu bisa direkayasa, tapi kekudusan tidak bisa.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu dituainya. Apa yang tidak ditabur tidak dituainya. Itu kata-kata langsung vertikal ke atas, bukan horizontal gereja-gereja dan cek gereja sebelah. Ngerti ya? Targetkan ini, pernikahan kudus. Jadi dari sini kita tahu, let's touch on this subject a little bit, karena saya mau dari depan tarik, dari ujung tarik mundur. Karena banyak orang bicara tentang love, sex, and dating, bicara dari sisi pacaran dulu. Saya nggak suka, saya suka bicara dari pernikahan dulu, karena itu goalnya. Untuk pernikahan itu bahagia, dia harus kudus dulu. Karena Tuhan memanggil marriage atau pernikahan itu untuk kudus. Marriage is first of all called to be holy, then happy. Pernikahan itu harus pertama-tama dipanggil Tuhan pertama-tama untuk menjadi suci. Baru happy. Sebab tanpa kesucian, kekudusan, seseorang tidak akan melihat Allah. Tanpa kesucian tidak ada kebahagiaan. Dan sedangkan holiness always brings true happiness. Pasangan-pasangan yang targetnya happy dulu, pernikahan kudus gak masalah, bisa kompromi melulu. Yang penting pokoknya kita plan honeymoonnya, kita plan untuk nanti gimana kita bisa bersenang-senang dalam pernikahan. Biasanya kandas. Kalau kalian targetkan happy, kalian akan kecewa. Kalau kalian targetkan holy, hidup tak akan mengecewakanmu. Oh, Tuhan tak akan mengecewakanmu. Ya, jadi mengerti ini ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Supaya kamu ambil seorang perempuan jadi istrimu. Hidup dalam pengudusan penghormatan. Bukan keinginan hawa nafsu seperti orang yang gak mengenal Allah. Oke? And sex is good and dangerous. Seks itu baik, tapi bahaya. Dia hanya baik ketika ditaruh di konteks yang tepat. Itu seorang pria dan seorang wanita yang menjaga kekudusan saat pacaran diberkati dalam pernikahan, dalam nama Yesus. Maka seks baik di situ. Tapi seks di luar konteks ini sama sekali sebelum menikah atau di luar pernikahan setelah menikah. Maka seks seperti ini bukan hanya salah, tapi destructive in nature, tapi sangat menghancurkan kehidupan orang itu dan orang-orang yang dia tahu. Jadi seks ini adalah satu peluru yang menembus banyak dada. Satu orang yang melakukannya, 1000 orang menderita. Itulah sebabnya di Korintus dikatakan, barang siapa berbuat dosa percabulan, dosa lain dibuat di luar orang itu. Tapi dosa satu ini melukai dia sendiri dan orang-orang yang dia cinta. Kalau di dalam dunia karir, ini disebut the career breaking sin, career ending sin. Dosa yang jelas-jelas langsung menghancurkan karir seseorang. Itulah sebabnya pernikahan itu harus dibangun di atas dasar pacaran. Kudus dibangun di atas dasar kudus. Nah sekarang kita masuk ke yang pacarannya. Nah ini yang fun. Sebenarnya loh ya, mana lebih fun, pacaran atau pernikahan? Saya beritahu terus terang, saya beri bocoran, saya sudah ada di sana. Meskipun belum lama, baru ini tahun ke-18 kami menikah. Saya beritahu ya, marriage is much more fun. Kasian deh lu yang pacaran. Ya, yeah, right? It's really fun. Marriage is the best. Not any marriage. A blessed marriage. It is the best. It's so fun. Kadang-kadang saya dan istri saya masih sekali-kali bermain sandiwara. Contohnya, saya pulang sampai di rumah waktu kita lagi kencan, anak-anak di rumah. Anak-anak merestui kami kalau kami pergi dating berdua. Lalu sampai di rumah kan saya harus parkir dulu. Saya suka setir sendiri, nggak bawa sopir. Kalau ada sopir kan ada obat nyamuk. Udah masuk ini, saya masukin garasi dulu kan, mobil masukin situ, dia turun dulu. Kamu turun dulu, masuk dulu. Thank you ya. Istri saya kadang gitu ya, thank you ya. Oke, call me. Kayak zaman-zaman pacaran gitu loh. Ya, oke, I call you, oke, thank you. Udah, selesai. Terus kita turun seolah-olah oke, I'll see you tomorrow, aku jemput ya gitu. Terus kita, wah apa-apaan sih gitu ya. Tapi setelah itu kita bisa rasa seneng sekali, kasihan orang itu pacaran, harus pisah, kita nggak harus. Kita selalu pagi siang malam bersama-sama, kita menikmati kebersamaan kita. Rasanya setelah guyonan atau bercanda begitu, rasanya semakin menghargai. Aku nggak harus pisah sama kamu malam hari ini. Iya, kasihan deh lu. When you are happily married, you are truly happy. If you are not truly happy married, you are truly unhappy. Jadi hati-hati.
Pernikahan itu fun. Ada orang berkata, itu loh ex pacarmu. Siapa bilang? Istriku gak pernah jadi ex pacarku, kami sampai sekarang masih pacaran. Cuman gak perlu pisah. Dan gak ada penyesalan. Please, targetkan untuk nikah. Bukan untuk dapat jodoh. Lain loh ya, dapat jodoh bisa putus asa. Apapun dihalalkan. Nikah, jodohnya dari Tuhan. Untuk nikah yang kau persiapkan bukan jodohmu, dirimu. Paling tidak kalau Anda siap maka 50% kebahagiaan sudah garansi di tangan. Anda sudah dewasa. Percayalah sisanya Tuhan yang buat orang itu. Kalau engkau Adam, Hawa sudah sedang dibikin oleh Dia. Nanti diberikan kepadamu. Atau kalau Hawa percayalah Adammu sedang di pabriknya. Dipersiapkan jadi pemimpin jiwamu nanti. Paling tidak 50%mu jadi. Dewasa dulu. Untuk persiapan nikah yang kau persiapkan bukan pasanganmu, dirimu. Kudus itu satu aja game plan-nya. Cuman satu doang. Gak usah bukan aku masih kontrak punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, mau punya segalanya baru kawin. Nanti kawinnya waktu Tuhan, setelah Tuhan datang. Gak ada namanya titik sempurna untuk kita baru punya jodoh, gak ada jodoh sempurna juga gak ada. Yang ada itu engkau, kita mempersiapkan diri. Gak ada. Ya, saya mau beritahu ini. Kita yang mempersiapkan diri dan kudus itu satu-satunya game plan-nya. Sisanya berkat Tuhan. Oke? Nah, kita masuk ke pacaran kudus ini. Kok saya rasa dibawa Roh Kudus ngomong soal kemarin sih saya ngomong yang sama materinya, tapi saya kok rasa banyak bicara soal pernikahan. Rasanya loh ya. Kok mulai denger bel bunyi bel gereja dong dong dong. Kayaknya habis ini banyak yang kawin deh di sini. Oh, bukan sih. Salah dengar saya. Itu belnya sapi. Jadi bukan kawin ya. Pacaran kudus kita sekarang lihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Oh, memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Ini berarti masih di level pacaran. Karena dia masih saudaranya, jangan diperlakukan gak baik. Atau memperdayakannya eksplorasi dosa. Memperdayakannya itu berarti manipulasi. I just want your sex. I want your body. Ya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ini yang saya sebutkan tadi dalam doa ketika memulai khotbah saya. Jangan cemarkan kasih dengan cinta. Cinta yang tidak dikontrol dengan kasih akan menjadi nafsu. Bahkan nanti pun dalam kehidupan pernikahan, cinta, ya philea eros yang ada harus guided dengan satu GPS, namanya agape love, kasih tanpa syarat. Ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Katakan amin dulu. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang pacaran kudus. Sebenarnya loh ya, pacaran itu ngapain aja sih? Apa agendanya? Harusnya setiap pacaran bisa dinotulenkan, seperti rapat. Ngapain aja, harus ada diary-nya. Banyak orang dipersiapkan untuk cari pacar. Saya pun kontribusi soal itu. Pernah dengar nggak khotbah saya 7 checklist? Ya kan? Bagaimana memilih kriteria memilih seorang pacar. Cuman saya belum banyak berbicara akhir-akhir ini tentang, lalu kalau sudah pacaran, then what? Di dalam inilah lubang, the black hole itu. Lubang hitam itu ada antara pacaran dan menikah. Disitulah titik bahaya. Karena di titik sebelum dapat pacar, orang berdoa. Tapi ketika dapat pacar, berdandan lebih banyak daripada berdoa. Nah disinilah, padahal ini adalah level sebelum pernikahan. Ini justru the gray area, ini bahaya. Tapi ini juga bisa menjadi your greatest victory. Ini jadi modal curi start dalam pernikahan. Bukan seksnya, tetapi kedewasaannya. Wow. Karena itu I want to speak up. Kalau 7 checklist saya kasih untuk kriteria pilih pacar, sekarang saya kasih deh 10 poin bagaimana agenda kita pacaran. Ya, saya ngomong ini
Kalau yang belum pacaran, nggak usah ngenes gitu. Nggak usah wajahnya kayak gitu lah. Nggak perlu, relax aja. Coba lihat kanan kirinya, Yos, nggak usah gitu lah. Ya? Di sini Jonas Brothers tidak di welcome, jomblo ngenes. Jomblo yang happy aja. Jopi. The Jopi Brothers ya. Jomblo happy ya. Oke, nah. Kalau pas pacaran yang pasti agendanya nggak melulu selalu fisik, sekalipun fisik ada. Jadi normal-normal saja kalau kita lagi pacaran, kepingin ekspresikan cinta kasih kita secara fisik kepada pacar kita. Tapi dalam melakukan itu, please be wise, tolong bijaksana karena kalian jangan lupa goalnya, yaitu pernikahan. Right? Dan kalau dalam mengekspresikan cinta kasih secara fisik tersebut, tetap harus jaga kekudusan loh. The game plan-nya, the name of the game-nya itu kekudusan. Ingat loh ya, a relationship is called to be happy, to be holy, then happy. Bukan happy dulu. Sekali, nanti kita cari happy dengan segala harga yang kita bayar, kita rela, termasuk kepenjagaan kita atau keperawanan kita. Ya happy kok, sex is happy, I know. Happy-nya short term, setelah dilakukan mengecewakan long term, dalam jangka panjang. Oke? Allah memberikan pada kita kemampuan untuk bisa berpikir. Karena firman ada di dalam diri kita. Jangan terbawa hawa nafsu. Miliki strategi dulu untuk menghadapi sebelum nafsu mengetok di pintu. Kita sudah tahu jawabannya. Kita sudah tahu bagaimana untuk mengendalikannya. Oke, saya kasih 10 tips sederhana aja. Catat ini semoga relevan buat Anda. Ya, yang pertama, ini tips untuk jaga kekudusannya. 1, buat, ini kalau sudah pacaran ya, ini pacaran kudus ya, buat ekspresi biasa jadi luar biasa. Maksudnya ekspresi luar biasa jadi luar biasa gimana? Belajar untuk mengekspresikan cinta kasih sayang secara fisik in little things, in little ways, atau dengan cara yang kecil. Contohnya pegangan tangan itu nggak apa-apa. Kalau sudah pacaran 1 tahun, tetap pegangan tangan. Karena sekarang sekalipun sudah 1 tahun karena jaga kekudusan, pegangan tangan pun berarti sekali. Sampai sekarang masih ada gereng dan listriknya. Kalau enggak, manusia cepat bosan. Apalagi kalau masuk dalam pacaran berpikirnya begini, pegangan tangan hanya seperti hidangan pembuka. Bahaya, kalau itu harus menuntun ke sesuatu yang lebih berat. Itu ujungnya paketnya namanya seks. Hidangan utamanya selalu seksual. Berhentilah di hidangan pembuka. Nikmati senikmat-nikmatnya. Roti biasa kalau mau makan steak di restoran tertentu dikasih roti yang plain atau yang polosan. It's okay. Nikmati seolah-olah itu hidangan utama. Nikmati yang lama karena steaknya masih belum keluar. Nanti 10 menit lagi. Nikah masih 2 tahun lagi. Nikmati roti. Jangan cepat-cepat move on. Lanjut tangan minggu lalu. Sekarang naik sedikit. Ting ting ting. Naik ke puncak. Udah berhenti di sana. Teruskan nanti ada asosiasi orang. Ya, jangan mendaki ke puncak apa-apa. Mengerti maksud saya? Karena itu biar in little ways. Oke? Yang kedua, tulis di sana. Jangan tergesa dalam gairah. Ini mirip dengan yang pertama, ada bedanya. Bedanya di sini loh. Jangan ada agenda maju soal fisik. Singkat cerita, saya pernah memberkati beberapa pasangan nikah, bisa beda fasik dan benar. Yang benar saya ceritain, ada yang pacaran sampai ujung menikah, padahal pacarannya juga bukan 1 tahun, pacarannya di atas 2 tahun, di atas 3 tahun bahkan, ada yang di atas 4 tahun. Saya nggak sarankan pacaran terlalu lama, buang-buang waktu, buang-buang uang. Tapi ada yang di atas 4 tahun yang saya pernah berkati. Betul-betul waktu saya mentori dan konselingi. Lucu loh. Dan saya berharap anak-anak saya akan seperti itu waktu pacaran. Semoga nggak lama-lama, tetapi sekalipun lama pun mereka itu bisa menunggu. True love waits, ternyata betul kasih sejati itu menunggu. When you fall in love, you should still wait. Tetap harus menunggu. Ternyata sampai ujungnya pelaminan, saya tanya kalian sudah sejauh apa, dan saya bukan orang bodoh, saya bisa korek orang sampai tahu kebenaran. Harusnya kalau saya bukan pendeta, saya bisa kerja untuk polisi, interogasi.
Dan saya tahu dia hanya berakhir sampai pegang tangan, cuman cium biasa. Dan saya berkata bangga, saya dalam hati berkata, semoga anakku nanti suatu hari, atau anak-anak rohaniku semuanya pacarnya begitu. Roti aja jadi hidangan utama. Luar biasa. Jangan cepat tergesa maju. Oke? Karena itu saya sarankan, avoid lip kissing. Ya, untuk ciuman di mulut, apalagi French kissing, udah yang nggak tahu ya nggak usah tanya, ya kan? Kalian orang Indonesia, kalian bukan orang Prancis. Indonesian kissing aja. Oke, hati-hati, jangan petting, that's for sure, no. Ya, paham? Yang ketiga, are you ready? Jangan beri makan fantasi. Loh gini loh. Berpikiran seks sekali-kali itu normal kalau kita udah orang yang sudah pubertas. Normal kalau sedang melalui pubertas, bahkan anak usia seusia awal-awal belasan juga sudah bisa memikirkan tentang seks. Normal. Nggak dosa kalau cuman lewat otak kiri keluar otak kanan. Tetapi kalau kita nggak bijaksana menjaga hati, burung terbang di atas kita tuh biasa, kita enggak bisa. Yang penting jangan digandoli burungnya. Burung lewat, udah biar lewat. Tapi kalau sampai burung bisa bersarang di atas kepala kita, itu kita izinkan. Jangan terus melulu merenungkan, wong enggak direnungkan aja sekali-kali datang. Tapi bisa dikontrol kok. Seks itu, pikiran seks bisa dikontrol. Enggak percaya? Sekali lagi, saya sudah pernah kasih ilustrasi ini, saya kasih sekali lagi. Kamu maju sini. Cepat. Sini. Lihat situ. Pikir seks. Susah kan? Kenapa susah? Ada Philip di sebelah kan? Kenapa susah? Semua orang melihatmu kan? Live streaming. Katakan shalom. Seluruh Indonesia dan dunia ini. Berarti pikiran seks kalau gugup juga bisa pergi. Paling bahaya waktu melamun, waktu sendirian. Karena itu isilah dengan aktivitas yang berguna. Terima kasih untuk tidak memikirkan seks tadi. Ngerti ya? Jadi jangan beri makan fantasi. Karena itu juga harus hati-hati memilih entertainment atau hiburan. Terlalu lihat soap opera atau sinetron Indonesia atau luar negeri yang membuatmu terbuai-buai. Kalau perempuan biasanya romans, kalau laki itu biasanya cewek. Laki itu lebih ke mata, lihat ke tubuh, lihat ke wajah. Kalau perempuan lebih ke feeling, perasaan. Di mana terbuai ini itu akan membuatmu justru rugi dalam menjaga kekudusan jadi lebih susah. Karena itu kalau goblin membuatmu lebih jadi goblik. Maka tontonlah MSTV. Oke. Jangan beri makan fantasi. Sebab enggak dikasih makan pun datang kok. Cuman masalahnya kenapa banyak orang terbelenggu dosa, bukan karena dosa terlalu kuat, tapi dia kasih makan terus, that bad dog in him. Anjing liar di dalamnya itu dikasih makan daging terus, kedagingan. Sangat merugikan. Input, memang apa yang masuk dalam dirimu tidak menajiskan, kata Yesus, tapi apa yang keluar. Saya ngerti. Tapi tahukah Anda, saya tambahi, tidak memutar balik perkataan Tuhan, gak berani saya, karena Tuhan kebenaran. Tapi apa yang masuk kepadamu, dalammu, memang tidak menajiskanmu, apa yang keluar menajiskanmu, tetapi apa yang masuk ke dalammu, itu bisa membuatmu lebih susah jaga kekudusan, atau lebih mudah masuk ke najisan. What you see, what you hear. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu mempengaruhi kelakuan. Atau minimal mempengaruhi pikiran dan imajinasi kita. So be careful, be wise. Oke, yang keempat. Setelah jangan beri makan fantasi, keempat bagi orang pacaran, selalu ingat si dia punya siapa. Waktu saya kecil SD dulu seringkali kami nyanyi antara teman-teman nih,
Kalau siapa suka sama siapa, kita nyanyi. Ya memang agak kampungan sih. Contohnya namanya siapa? Wati gitu ya. Nggak ada yang namanya Wati di situ. Ini Budi, ini Wati, ini Iwan. Itu zaman bahasa Indonesia, zaman jadul dulu ya. Saya kasih nama, contohnya Wati. Wati manis dan cantik, siapa yang punya? Lalu berebutlah, karena Wati itu adalah bunga sekolah. Kami cowok-cowok bisa berkelahi karena itu, mengklaim teritorinya masing-masing. Dasar kalau anjing pria ya begitu kan. Kencing di mana-mana. Nah, kita langsung ada yang nyeletuk, langsung ada yang nyaut. Saya yang punya, lalu bisa berkelahi karena itu. Hanya karena satu orang aja iseng, ini si Wati cantik dan manis, siapa yang punya, semua bisa berebut dan bertengkar. Padahal si Wati gak ditanyai dia mau punya siapa. Saya mau beritahu ya, kalau ada lagu kayak gitu lagi, lain kali satu orang lagi dari AOG harus nyeletuk, papanya yang punya, bukan punya lu. Pastikan kalau Anda pacaran, selalu ingat bahwa pacarmu itu bukan milikmu. Belum lah ya. Karena dia belum berkata I do, dan Anda belum berkata saya bersedia, dan itu belum dibawa ke hadirat Allah. Papa mama ada di sana, jikalau papa mamanya lengkap, ada di sana, antarkan dengan restu orang tua, belum. Jadi Anda harus tahu purpose in your heart. Pastikan, tegaskan dalam hatimu setiap kali pacaran, ingatkan bahwa dia adalah putra atau putrinya Tuhan Yesus dan milik papa mamanya, not yours, not yet. Karena itu jangan apa-apakan, jangan perlakukan dia dengan tidak wajar kata Alkitab dan memanipulasinya dan memperdayakannya. Don't do that. Her body is not yours. His body is not yours. Ingat siapa yang punya. Yang kelima, buat perjanjian dengan Tuhan, tulis. Dan perbaharui setiap hari. Penting sekali kita sudah punya plan dulu. Aku mau pacaran sekali untuk menikah. Katakanlah, contohnya itu prinsip yang menjadi DNA-nya AOG sebenarnya. DNA-nya zaman sebelum AOG namanya masih pemasa-remasa. Itu DNA kita, itu DNA-nya Gereja Mawar Sharon, DNA apostolik profetik kita. Pacaran sekali hanya untuk menikah, tapi saya tahu banyak orang sudah nggak idealnya. Banyak yang sudah berapa orang udah pacaran ketiga kali, keempat kali, saya tahu. Tapi yang pasti kali ini yang terakhir kali, oke? Oke? Kalau enggak saya ganti nama Anda jadi Goblik. Ya? Ini yang terakhir kali. Buat perjanjian dengan Tuhan. Aku tidak mau jatuh. Aku pacaran ini aku mau pastikan dia dan aku, kita bersama-sama jadi lebih indah di mata Tuhan karena pacaran kita. Pacaran kita harus jadi berkat buat Tuhan Yesus. Banyak orang pacaran kan mengatasnamakan. Tuhan Yesus, dari jodohnya dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Sudah pasti dapat dari Tuhan, dapat dari Tuhan. Udahlah, jangan atas ke bawah, itu biasa klaim-klaim. Yang penting kan buah. Mau tahu pohon dari mana? Jangan dari tangkainya, jangan bahkan dari rumput, dari daunnya. Lihat udah dari buahnya. Saya lebih suka dari bawah ke atas. Saya enggak peduli Tuhan ngomong apa. Tapi sekarang saya peduli pacaranmu berkati Tuhan atau tidak. Pacaranmu itu mengembalikan kasih Tuhan atau enggak? Atau justru mencemari dan melukai dia? Setelah kasih yang dia beri. Itu yang penting. Oke? Buat perjanjian dengan Tuhan. Dan perbarui setiap hari karena manusia itu maha pelupa. Satu-satunya maha bagi kita adalah pelupa. Kalau kita itu bisa aja ideal. Orang itu bisa gini. Wah menggebu-gebu. Aku mau kudus. Tapi kalau dia tidak berjalan sehari-hari. Pikul salibnya ikut Yesus dan perbaharui. Dia cenderung lupa ketika jatuh cinta. Apalagi. Yang keenam. Undang hadirat Tuhan sebelum kencan. Hah? Iya loh, kebaktian aja 15 menit sebelumnya kita menyembah. Jadikan pacaran itu bukan berarti selalu kalau pacaran itu selalu baca Alkitab. Selalu memuji dan menyembah Tuhan. Enggak, pacaran bisa melakukan hal-hal yang fun yang bersih maksudnya. Tetapi pacaran itu kalau dianggap sebagai sebuah ibadah, maka Anda akan mempersiapkannya. Oke? Contohnya, orang mau pacaran aja, mereka mempersiapkan diri kok. Cowok, cewek sama aja. Cewek berapa jam di depan kaca? Berapa jam coba? Kenapa kita tidak menggunakan waktu juga untuk mempersiapkan diri sebelum kencan nanti? Gak usah 2 jam. Gak usah selama di depan. Gak usah selama dandan. Tapi Anda bisa mempersiapkan diri. Undang hadirat Tuhan. Buat kesepakatan antara Anda dan si dia. Untuk kita sebelum pacaran, kamu mesti saat teduh, aku saat teduh. Apakah ini kuno? Apakah saran ini terlalu terlalu rohani? Enggak.
We can never be too careful nowadays. Hari-hari ini kita tidak bisa terlalu hati-hati. Buktinya harta duniawi aja kita jaga kok. Taruh di bank, kita jaga dengan sungguh-sungguh. Ya kan, tas pun sekarang ada, kalau mau pergi ke Eropa banyak jambretnya, ada tas yang anti silet karena dibuat dari kertas metal, di dalamnya ada lapisannya, gimana caranya, kuncinya, apa segalanya. Orang jaga money, kok nggak jaga kekudusan? Money hilang bisa dicari kalau berkat Tuhan tiba. Kekudusan hilang, semua berkatmu pun dengan menangis, hai Esau, kau nggak akan dapatkan kembali. Jaga. Waktu yang kau pakai untuk dandan, sisihkan waktu untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong bimbingkan, ada ayatnya. Serahkan lakumu pada Tuhan, maka diberkatilah langkahmu. Cowok juga sama. Wah, cowok udah mau pacaran, kalau cewek kan ganti baju, ini gak cukup, ini pakai ini. Aduh, aku kelihatan gemuk. Lagi, aduh tanganku kok gede. Bukan lagi. Tangannya ditutup, sekarang ininya agak naik sedikit, kakiku kelihatan gede. Bukan. Ternyata dia ngaca di depan kaca pembesar. Cowok, saya perhatikan cewek itu matanya ada kaca pembesarnya semua. Dia selalu merasa dirinya gemuk. Padahal enggak kok. Enggak percaya, tanya cowok, aku gemuk enggak? Enggak, semuanya pasti gitu. Cowok pinter bohong. Cowok kalau persiapan enggak kalah heboh. Emangnya kiranya cuman kaum Hawa. Kita harus wangi kan? Harus berwibawa. Gimana caranya? Minyak wangi enggak kalah. Kita ambil polo, semprotkan campur Tommy Hilfiger. Bau gak tahu, satu leher kanan, leher kiri beda bau harumnya. Dicampur jadi satu, jadi poison. Waduh, udah poison sama polo sama-sama hijau. Pokoknya apa yang hijau, kalengnya diambil dan disemprotkan dengan gegabah. Tanpa memperhatikan sungguh-sungguh itu apa. Disemprotkanlah, ada satu kaleng panjang hijau. Ternyata baygon. Pergilah dia kembali mandi, setelah mandi cuci semuanya, aduh bodoh aku. Waktu menunjukkan sudah tinggal berapa menit, saya harus lari, tidak boleh telat ini, kencan ini, udah aku tunggu-tunggu. Lalu dia cepet-cepet kali ini minyak wanginya gak mau macam-macam, yang paling besar yang ku ambil, diambillah hairspray. Kena ke tubuh. Waktu pacaran shalom, kok shalom pacaran ya, halo sayangku, dan badannya semua udah kaku. Hairspraynya soalnya ada tulisannya extra strong. You do all kinds of things to make yourself attractive. But you should take serious measures, not only to look attractive, but to be protective of this relationship that matters so much in your life if you really want to be her husband or if you really want to be his wife someday. Saya ulang lagi dalam bahasa Ibrani. Kalian lakukan apa saja untuk tampak menarik. Tetapi kenapa tidak ambil berusaha juga untuk melindungi, bukan hanya menarik, tapi juga melindungi hubungan yang begitu penting bagi kalian. Kalau kalian serius dengan dia loh ya. Kalau kalian mau jadi istrinya atau suaminya suatu hari dan hubungan ini penting sekali. Dan you need to protect it. Dan hanya hadirat Tuhan yang bisa. Yang ketujuh, berdua bicarakan ekspektasi dan standar. Waktu pacaran itu loh, mau ngomong apa aja, berdua bicara. Sebelum seks menjadi isunya, coba kalian bicara, dialog, ngobrol soal masa depan, soal pelayanan. Alangkah baiknya kalau kalian punya sama-sama common interest, ngerti ya, yang kalian bisa bicarakan. Berbahagia mereka dalam satu gereja ada pelayanan, kalian bisa bicara, bukan untuk ngerasani atau bicara di belakang orang, tapi semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu. Bicarakan juga, kalian bisa bicara tentang ini itu, banyak hal. Pacaran itu lebih banyak words, not touch. Words. Dan kalian bisa cerita yang kualitas. Pacaran yang intelektual. Dan kalian bisa bicara, tapi juga bicarakan tentang standar dan ekspektasi. Artinya aku ekspektasi supaya kita itu kudus ya. Harus ada yang memulai, alangkah baik cowoknya, kalau cowoknya gak mulai, cewek juga bisa. Aku ekspektasinya kita ini kudus sampai nanti kita ke pelamin. Kalau jangan ngomong pelamin nanti dikiranya kapan gua nih dinikahi kan, jangan gitu. Cuman kamu bisa bilang aja sampai nanti kita mau kudus segalanya. Dengan demikian, otomatis kalian akan saling sungkan. Ada standar yang diutarakan. Tapi ya jangan gini yang ceweknya belum apa-apa.
Kamu jadi sama aku ya, ini kencan pertama ya. Kamu jangan pegang aku, jangan lihat aku. Dia bisa cabut, pura-pura ke WC, keluar, tinggalkan bill dan cek sama kalian. Untuk kalian bayar makanan hari itu. Nggak usah terlalu begitu, cuman yang penting komunikasikan. Dan itu standar ekspektasi bisa membuat kalian lebih menghargai satu sama lain. Yang ke-8. Sudah? Tadi yang ke-7 kan waktu berduaan. Yang ke-8, jangan selalu berduaan. Saya harus realistis bahwa dalam pacaran ada waktu berduaan. Valentinean contohnya kemarin. Nggak mungkin dong ya, Valentinean kita kalau sudah pacaran gitu, kepinginnya sama semua teman-teman, pasti kepingin sendiri. Tapi sendirinya kalian juga aman kok. Kan di restoran, kan ada orang juga. Hati-hati kemana kalian pergi, kalian harus pilih-pilih. Kalau ke kamar sendiri atau kemana dan sebagainya, ayo kita sama-sama belajar. Oh mau kita belajar sama-sama ya, di kamar itu kita belajar untuk nanti ujian. Nah, omong kosong. Hati-hati kemana kau pergi, pergilah ke tempat yang netral. Sekalipun berduaan, tetap ada di dalam tanggung jawab. Karena itu, jangan selalu berduaan. Nggak selalu berduaan melulu maksudnya. Ada waktunya berduaan, ada waktunya enggak. Dan pada waktu kita memilih aktivitas, pergi ke nonton bioskop contohnya. Bioskop itu bukan tontonannya yang bahaya, tetapi yang membuat bahaya adalah Anda gelap, di situ nggak kelihatan. Meskipun nggak bisa melahirkan, nggak bisa menghasilkan bayi kok kalau di dalam bioskop gitu ya. Tetapi bisa menghancurkan hati nurani. Sesuatu yang lebih yang kau bisa lakukan orang lain tidak tahu. Saran saya kalau pergi nonton, jangan berdua kalau memang Anda ada godaan. Bertiga, perempuannya disuruh bawa temannya. Percayalah saya, pihak ketiga waktu pacaran itu selalu berkat. Tapi pihak ketiga waktu menikah bukan berkat lagi. Ya kan, pernikahan kan selalu ada pepatah mengatakan, tidak boleh loh ya, ada pihak ketiga. Kalau pacaran justru harus ada pihak ketiga. Berbahagia kalian yang pacarannya direstui teman-temanmu, diketahui, didoakan dengan teman-teman seiman. Mereka bisa saling menjaga, nanti perlu bantuan, diajak. Ya seneng juga kok temanmu diajak, dapat nonton gratis. Tapi percaya ya, ada banyak hal tidak bisa diusir dengan tengking. Momok yang namanya hormon ini, kadang-kadang tidak bisa hanya dalam nama Yesus. Dengan ada pihak ketiga temanmu nonton bersama denganmu, 2/3 setan seneraka yang menggodamu hari itu lari sendiri. Meninggalkanmu. Kenapa? Kalau ada apa-apa, si pria sungkan mau ngapa-ngapain kamu. Kan ada temanmu. Jadi temanmu itu biar jadi obat nyamuknya. Ya, coba ngomong sama kanan kirinya, mau nggak barengnya aku nonton nanti sama pacarku? Jawabnya gini, boleh kalau kamu yang bayari. Yang ke-9, utamakan kasih di atas cinta. Ini dia agenda pacaran sesungguhnya. Agenda pacaran itu bukan untuk fisik bercumbu. Karena cumbu itu ujungnya cuma seks. Dan seks itu sebentar. Tapi dampak konsekuensinya lama. Dalam pernikahan juga sama, seks itu sekali, tapi dampaknya itu kedekatan yang luar biasa. Tetapi di luar pernikahan yang diberkati, seks itu sekali, bentar aja. Tidak bisa orang itu berbuat seks 24 jam sehari. Cumbu itu sebentar, kenapa luangkan begitu banyak bagian daripada hubungan itu untuk satu adegan? Sebagian besar daripada hubungan bukan diranjang. Tetapi dalam kehidupan, why not? Sebelum before you tie the knots, really tie the life knots. Ngerti maksud saya? Sebelum Anda sungguh-sungguh menyambungkan tali, sambung dulu tali-tali kehidupan. Bicara tentang soal itu, soal ini, hal-hal yang intelektual, hal-hal yang berguna, yang positif, yang fun, yang lucu, yang romantis. Tapi sifatnya lebih jiwa. Utamakan kasih di atas cinta. Pilih-pilih aktivitas juga. Alangkah baiknya kalian punya grup CG, connect group, small group contohnya. Atau kalian punya pergi sama teman-teman. Atau ada aktivitas pelayanan. Yang terakhir, yang ke-10. Kembalilah ke Tuhan. Di sini yang nomor 10 ini saya kasih jalan kembali ya. Kalau ada yang sudah terlanjur salah, inilah keuntungan jadi orang Kristen. Kita itu punya pengampunan. Dan atau kembalilah ke nomor 1. Kalau kalian sudah terlanjur bablas, udah tebas yang namanya pacaran sudah tidak lagi di dalam ekspresi luar biasa, sudah nggak jadi luar biasa, kalian sudah agak sedikit
nyerempet ke sana, kembali lagi yuk, polos lagi yuk, kembali ke nomor 1, jadikan ekspresi biasa, luar biasa. Jangan lagi ke arah situ. Tetapi belajar untuk menghargai, lihat kadang-kadang, lihat matanya aja. Ya kadang-kadang lihat matanya aja bisa mendapatkan kepuasan yang luar biasa, nggak usah seks. Lihat matanya, aku senang. Terus terang saya jatuh cinta sama istri saya pertama kali itu karena lihat matanya. Saya duduk di sana, jadi hati-hati yang duduk di sana. Dan istri saya duduk di situ, di dekat AC itu. Jadi mata saya dulu masih terang benderang. Saya duduk di situ 6:30, dia duduk di sana. Jadi biasanya yang sana jadi sama situ. I like her eyes sparkle. Waktu saya lihat itu, matanya itu seperti penuh kehidupan, seperti bersinar gitu. Saya lihat seperti mata yang menggoda. Goda yang baik maksudnya. Kayak, oh saya enggak bisa jelaskan. Tapi go back to that, kembali lagi simple. Bisa kan? Oke, nah saya mau beritahu sama kalian satu lagi. Oke, kita baca dulu yang ke-9 aja ya. Ini yang bagian yang pergaulan kudus. Nah, pernikahan kudus fondasinya adalah pacaran kudus. Pacaran kudus fondasinya apa? Pergaulan kudus. Kalau pergaulannya nggak kudus, pacarannya pasti nggak kudus. Ya, pergaulan kudus ayat 9 tentang kasih persaudaraan. I love this, persaudaraan. Katakan persaudaraan. Kita semua saudara seiman, jadi harus bergaulnya kudus. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saya mau seperti Rasul Paulus hari ini di ayat 9. Tidak perlu saya mengajarkan, mengkhotbahkan kepadamu, seperti Rasul Paulus tidak perlu menuliskan kepada mereka. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saya percaya bagian ini jauh lebih relevan jikalau orang sebaya yang berbicara kepada Anda. Ya. Dan saya punya sebuah kejutan, seperti Paulus katakan dia nggak perlu tuliskan, saya juga nggak perlu khotbahkan. Di bagian ini saya mau mengundang satu orang yang sangat berharga di hati saya. Orang ini sudah membuktikan so far so good di dalam pergaulannya, jadi berkat buat kami berdua. Sangat-sangat jadi berkat. Karena itu saya nggak pernah KKN, siapa saja bisa naik. Saya percaya Tuhan memilih dia untuk hour ini untuk berbicara dalam hidupmu. Will you please welcome Vanessa Mantova? Vanessa manis dan cantik, siapa yang punya papanya? Oh, sorry, just kidding. Sorry, I'm sorry Vanessa. Okay, yes. Thank you, you're welcome. Wanna say something? Hello. Hi. Surprise. Oke, Vanessa. Daddy Mami lihat selama ini Vanessa pergaulannya betul-betul jadi berkat buat your mom and dad. Saya bukan berarti Vanessa selalu sempurna, tetapi we have the most open communication sebagai orang tua dan anak. And I'm very pleased to have you here speak to us. Pak Daddy percaya lebih relevan Vanessa yang bicara daripada Daddy yang bicara. First of all, pernah sekali Vanessa ngomong gini, Dad, you know, my friendship can be my protection. What do you mean by that? Artinya pertemananku, persahabatanku, itu bisa jadi perlindunganku. Itu gimana sih maksudnya, Vanessa, ceritakan. Oke, jadi aku percaya kalau our friends itu somehow juga ada special connection yang beda sama orang tua ya. Jadi orang tua? Maksudnya sama. Oh iya. Not me. Nggak. I mean some people tuh pasti first layer di luar dirinya sendiri itu pasti temennya gitu. Jadi I believe kalau kita tuh saling mengingatkan yang like good stuff ya. Jadi kalau our friend itu melakukan sesuatu yang kurang baik gitu, itu kita bisa saling ngingetin gitu. And I have a squad gitu, jadi sekelompok temen gitu, I call it a squad. One of our culture itu untuk becoming open to each other. Jadi kita tuh selalu, when we're together we're like, it's time to be open to each other. Jadi kita tuh kayak asik gitu loh. So it's really fun to actually become open to each other. And then saling mengingatkan, saling memberi tips kayak gitu. Yeah. And this friendship is your protection tuh jadi artinya teman-temannya Vanessa yang sudah dibangun, dijalin hubungan ini ternyata bisa juga saling melindungi kan? Supaya kalian tidak masuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah dan sebagainya.
Masa dari awal sudah begitu, semuanya sudah kudus-kudus lah semuanya. Jadi punya teman berapa? Total your squad atau your gang itu berapa orang total? I think it's 10 people. 10 people, right? 10 people. Ya, kita kira 10 orang dan itu dari CG katanya, ya betul ya, dari anak-anak CG. Ya, Anak-anak CG. Connect Group, jadi CG, luar biasa. Nah, ternyata bukan cuman di ternyata bukan cuman CG itu acara seminggu sekali, ternyata juga jadi pergaulan ya kan. Nah itu apakah dari awal, kalau di CG mungkin sudah ada agendanya, icebreaker apa atau langsung muji menyembah, firman, sharing. Tapi kalau di luar kan different cerita, beda cerita. Apakah semua langsung tuh suci kudus bicara firman melulu? Nggak mungkin lah, anak muda pasti ada korsletingnya. Terus gimana permulaannya kok your friendship becomes right? Your friendship becomes protection for everyone in it, atau menjadi perlindungan bagi setiap orang di dalamnya. How? Oke, jadi awalnya we started off as a group of friends di luar CG. Jadi I thought kayak, oh we should hang out gitu loh di luar CG. Soalnya I believe kayak itu bonding gitu loh. And we need that. And awalnya tuh pasti kaku-kaku lah. Tapi as we get closer gitu tuh pasti ada, ya of course kita pasti lebih open lah ya to each other. And pernah sekali tuh I remember, kita tuh bareng gitu. And then percakapannya tuh mulai melenceng gitu loh. I mean not like verbally gitu ya. Tapi kayak topicsnya tuh mulai gini, it's not that we're so holy gitu, enggak. Cuman awalnya our vision itu is to become best of friends until we're old gitu loh. Jadi we grow up together. Jadi that's our main vision. And I saw that itu kayak mulai fading gitu. And then I thought to myself, oh ya ini pasti it's okay lah, because some of them are younger than me, ada yang lebih muda, and jadi aku biarin aja. Tapi and then the next day or the next week I forgot, itu kita kumpul lagi, and then gak tau somehow tuh kayak I hear a voice in my heart, kalau this is not right, itu jelas banget, and I freak out, and then I went home, and you remember aku datang ke mami daddy, and then aku ngomong gitu loh, man what do I do, gitu, and then aku sudah tahu sih dari awal, I'm supposed to do something, because well, nothing happens without a purpose ya. And then they gave me advice untuk actually talk to them gitu. And then so the next day kita juga teman pelayanan by the way. Jadi habis pelayanan kita ngomong-ngomong. And then I said to them, guys, look at us, kita udah agak melenceng. And then turns out mereka juga they knew that gitu loh. Tapi they kept it to themselves juga gitu loh. And so dari situ we decided to we become open to each other. And kita tuh we're not trying to be perfect, tapi well, we're trying to take out kayak imperfections-nya yang kita bisa ambil gitu. Because we don't want to waste our time, even though we're still at a young age. I understand. Now, waktu saya masih teenager juga, kalau cowok ketemu cowok selalu bicaranya soal cewek. Apalagi kalau nggak ada cewek around. Ada cewek pun kadang-kadang itu guyonan kita atau itu candanya gitu. Selalu bicara tentang perempuan apa segalanya. Itu fun. Selalu begitulah. Itu lumrah, normal kalau di usia di mana anak-anak muda pasti suka bicarakan lawan jenisnya. Dan mulai ke arah situ, apalagi kalau nggak ada remnya, nggak ada cewek di dalam grup itu, cowok biasanya bahkan ngomongnya agak porno sedikit. Nggak porno banyak. Nggak cuma sedikit, mulai bicara ke sana. Bahkan tidak sedikit yang jatuh ke pornografi karena dikenalkan temannya. Cewek juga sama, bicaranya bisa ke arah, entah saya nggak tahu, saya nggak pernah bergaul dengan cewek, istilahnya saya nggak tahu. Tapi cewek juga pasti ada nyelenehnya di mana. Jadi, in your case, pada saat mulai arus dunia membawa ke sana dan itu semuanya arus hormon segala. Somebody had to break the ice, right? Not the ice. Somebody had to stop the flow. Harus ada orang yang bayar harga, ngomong dulu, hey guys, this is not right. How do you feel? Apa Vanessa nggak takut langsung dianggap, apalagi anak pendeta? Pasti nggak dianggap gini, ada Vanessa, suci-suci atau gimana? Nggak takut. Nggak takut untuk gini ya, nggak takut Vanessa jadi nggak populer. Kalau sampai berita, hey guys, I think ini mulai melenceng, I don't feel peace, nggak merasa damai dengan ini. Ya untungnya waktu itu semua berkata, iya sebenarnya I also don't feel peace. So there must be a leader in the group yang jadi influence dulu, gitu kan? Weren't you afraid? Nggak takut kalau nanti dianggap populer, nggak populer atau dianggap sok rohani, lalu dicap segala anak pendeta segalanya, apa nggak takut dikatakan gitu? Apa nggak lebih baik ya sudah diam aja ngikut arus, flow along. What's your feeling waktu itu? Oke, awalnya tuh kayak
for sure juga bingung lah ya ngomongnya gimana. Cuman I'm grateful kalau aku dari kecil tuh aku udah dikasih base yang pretty strong. Jadi just imagine your life is a pyramid. You know what you wanna be and you're down there. And my principle is to not waste time, and that we should be wise in everything we choose, we talk about. And I'm really happy being in this squad gitu. And I don't want our squad tuh sampai pisah gitu loh because of little things gitu. And so when I try untuk ngomong what I feel, kalau ada yang salah atau yang kurang benar itu I try to become open and tell them, and they I'm grateful kalau mereka tuh actually agree with it gitu. Jadi responnya juga bagus. Ya, gitu. Jadi dibutuhkan keberanian memang ya untuk bisa beritahu, guys, this is wrong. And untuk kita semuanya dicap Kristen itu aja susah, apalagi anak pendeta dicap anak pendeta lebih susah lagi. Tapi saya selalu ingatkan, mamanya juga selalu ingatkan, kamu lakukan ini atau tidak begitu, bukan karena kamu anak pendeta, tapi karena kamu anak Tuhan. That's different. Kita anak Tuhan bukan? Siapa di sini anak Tuhan? Kita yang harus membawa pengaruh. Nggak tentu kita bisa memimpin organisasi, tapi pengaruh, kalau nurani, semua orang harus memimpin. Amin ya. Nah, sekarang pernah sekali Vanessa ngomong begini, Dad, ini visi kami di dalam pertemanan kami. Saya nggak nyangka loh, pertemanan bisa ada visinya. Saya kira setelah selesai CG, mari, sudah ya kan. Dia bilang gini, we want our friendship to become a blessing to our parents. Kami rindu agar pertemanan kami ini, sekelompok 10, ini persahabatan kami jadi berkat buat papa mama kami masing-masing. Itu ya apa maksudnya Vanessa? Jadi sudah tahu sih, tapi mereka nggak tahu kamu cerita. Okay. I'm not blaming orang tua ya, kalau ada orang tua di sini. Ada. Yeah. Yeah. You're the preacher. Okay. You're not. Okay. Jadi pastilah ya kalau kita tuh ada sekelompok teman of teenagers, pasti orang tua tuh pasti ada kepikiran worry sedikit, atau maybe they'd end up somewhere yang wrong gitu. Pasti ada feeling itulah. Ya. Pasti ada rasa itu, maksudnya ada rasa curiga ya, atau curiga. negative thinking lah. These young people are up to no good gitu kan. Anak-anak muda ini pasti buat onar ini, pasti ada masalah buat masalah gitu kan. Ya. Nggak ada rasa aman gitu ya. And then I'm trying to think, kita juga mikir gitu loh gimana caranya our friendship bisa mengubah perspektif orang tua tentang friendship, apalagi dari AOG gitu ya. Nggak lucu ya kalau a group of friends AOG but is doing stuff that is wrong. Jadi kita juga mikir, we should, like aku gini, I have a curfew. Curfew itu batasan waktu. Batasan right? waktu. Jadi kalau pulang gitu, at least, maximum itu jam 9. Let's just say it's jam 9. Yeah. And then I learned to go home on time atau sebelumnya, or even kalau contoh macet atau there's something wrong, aku pasti telepon and I have a reason gitu. And I don't want to keep it to myself ya. I will also tell my friends that I have a curfew, and this is what's cute about my squad. So we actually made a curfew. So not everyone has a curfew. Cuman kita juga gak mau kayak nujin ke orang tua, kenapa kalian pulang malam-malam, kayak it's not good gitu. And so, what's your question again? What's my question? After you answer, jadi lucu. Nah, bagi saya itu, you wanna say something? Yeah, go ahead. No, what's your question? Yeah. Bagi saya dan Ciairin, kita itu marvel, kita itu betul-betul kayak diam-diam, ini nggak pernah cerita sama Vanessa sampai sekarang ini baru kita ngomong. Biasanya loh ya, orang tua yang punya batas waktu pulang. Mereka pertemanan 10 punya waktu curfew. Itu baru bagi saya, something new. Kalau kita orang tua jaga rem, hati-hati anakku lagi berbuat apa? Berbuat masalah. Ini anak-anakku ini jadi jaga mereka seperti Shinchan, troublemaker gitu. Tapi mereka punya visi lebih tinggi ternyata. Kita lebih aman, bukan berarti kita off guard atau tidak menjaga. Tapi mereka lebih aman karena mereka sudah punya visi di antara mereka. Hey guys, kita harus jadi berkat buat papa mama kita. I love it. I love that idea. Saya tidak tanamkan ide itu ke dalam diri Vanessa. Makanya saya minta dia ceritakan karena ini visinya, bukan visi saya. Saya sendiri banyak lihat gitu, diberkati, kami diberkati. Wow, you have such a vision. I love your friends and I love you.
Dan rasanya kepingin ketemu teman-temannya. Saya yakin teman-temannya pasti kadang-kadang nyeleneh ke kiri maupun ke kanan. Tapi selalu ada kalau enggak Vanessa, siapa-siapa mereka giliran selalu akan mengingatkan, hey guys, this is not where kita mau pergi, we are heading. Biasanya di CG semua alim, nanti di luar sana siapa tahu, ya kan? Tapi di sini kita membawa sampai ke kehidupan. Bahwa pergaulan itu harus kudus, bukan hanya waktu ibadah. Tapi dibawa-bawa dalam kehidupan. Ya, one question, ada satu jackpot question sebenarnya ya. Vanessa tahun ini 16. Jadi kita pernah bicara tentang beberapa hal. Apa yang menjadi, ini kan bicara tentang pergaulan kudus lalu pacaran kudus. Apa signalnya? I love this. Saya sudah tahu jawabannya soalnya. Really? Iya. Apa signalnya Vanessa suatu hari bahwa sudah waktunya untuk pacaran? Karena di sini juga ada masih banyak yang Jonas dan Jopi sebenarnya, Jopi happy. Apa signalnya Vanessa? Kalau yes dad, ini maksudnya ini waktunya untuk pacaran dan kamu pasti akan menemukan. First of all, I believe in marriage ya. I believe kalau there is such thing as happily ever after, I believe in that. And sampai lupa aku. Wait. Oh my gosh, I'm so. It's okay. Sometimes I experience that stage groggy. Oh ya. Ya. Don't worry, ini nggak bisa buat grogi kok. Ini lucu-lucu sebenarnya. Yeah. So my other principle is to become as pure as possible as a girlfriend and a wife. And you can only be pure kalau we are a girlfriend to one person and just forever that one person. Maksudnya mau punya prinsip seperti Mami Daddy, pacaran sekali untuk menikah. Yeah. Okay. I do hope that semua kita punya prinsip seperti itu. Terus? That's right. And when is the time? The signal. Jadi dari kecil, I have a promise with my dad and my mom. Kalau one day when it's time, you guys let me know, and that man will somehow appear in my life. Soalnya we're very close ya to each other, and lama-lama tuh kayak, well, I know, of course parents itu much more wiser than we are. Oh iya, for sure. For sure. Yeah, they're much more wiser than we are. So, you know when's the best time, you let me know. Don't forget to let me know. Okay? For sure now is not the time. Tapi satu hal yang Vanessa ngomong itu membuat saya juga tercengang. Saya ngomong sama Cik Erin waktu itu bukan muji anak sendiri ya, tapi kalian semua juga anak bagi kami. Saya percaya kalian akan buat kami semuanya tercengang. Yang satu hari berkata seperti ini visinya. Dad, sebelum Daddy berkata, Vanessa, ini waktunya. Siapapun yang kutaksir atau siapapun yang naksir aku, tidak akan ada yang pas. Kalau Daddy dan Mami bilang, yes it's the time, baru Tuhan munculkan. Dan baru aku akan ketemu si dia. Jadi Daddy, please pray for me. And let me know when the time has come. Waktu kapan waktunya akan tiba. Saya dengar gitu itu, hati saya itu sepertinya, malam itu saya tidurnya tidak mendengkur, ngorok enggak, senyum. Saya beritahu ya, ini penting sekali, nanti mungkin pengumumannya dipendekin sedikit. Listen, hati orang tua, kami sudah punya ini sejak kami memimpin sesama anak muda untuk saya belum menikah. Saya ceritakan hati Bapak Maleaki, hati orang tua. Hati orang tua itu tidak ada satupun yang mau menghalangi anak-anaknya. Hati orang tua selalu ingin anaknya itu bertanggung jawab. Sekalipun kalau kita punya orang tua nggak baik, ada sebagian kita itu broken home. Tapi saya mewakili Bapak di sorga, bicara secara general umum, bahwa apapun contoh buruk yang kau miliki di hidupmu, tetap Tuhan tidak buruk. Kenali hati Tuhan dulu. Hati orang tua selalu ingin anaknya bahagia. Pernikahan kudus adalah bagian penting dari anaknya. Pacaran juga. Jadi kami Gereja Mawar Sharon, AOG juga tidak menentang orang pacaran. Enggak. Tetapi yang kami ajarkan adalah kekudusan. Jadi karena itu saya dorong kalian semuanya untuk engage your parents, bicara sama mereka. Enggak semua punya orang tua yang open komunikasi dengan Anda sekalipun Anda merasakan, Anda butuh sekarang sudah mengerti lewat firman Tuhan. Tapi coba usahakan.
Orang tua akan menghargai itu. Dan bersamaan dengan itu pemimpin rohanimu. Jangan takut, nanti dipending, nanti diputuskan, dipisahkan. Apalagi kalau pemimpinnya sendiri punya agenda pribadi. Dia senang kamu, Anda datang ke dia untuk diteguhkan, bilang, dia bukan dari Tuhan, akulah yang dari Tuhan. Di dalam gereja kita di AOG, selalu ada atasnya. Sampai atas linear pertama, kedua, dan ketiga biasanya beberapa. Sudah kita udah lihat orang-orang menikah. Jadi kami tidak punya agenda dalam hidup kalian. Selain your happiness. Tapi kami tahu happinessmu hanya melalui holiness. Itulah sebabnya nggak usah bilang dari Tuhan atau enggak. Pemimpin nggak akan berkata gini loh, gua rasa nggak dari Tuhan. Sekalipun ya, kalau saya didatangi kalian, contohnya Cik Mac, Ko Wiki, didatangi kalian. Kita pun merasa, rasanya nggak pas, bukan dari Tuhan. Kita akan diam. Kalau kalian kudus, kalian tanggung jawab. Tuhan bisa benarkan. Daripada orang yang datang-datang klaim, aku dengar suara Tuhan. 3 nabi sudah meneguhkan, yang 1 telepon dari Malaysia. Semua bilang dari Roh Kudus. Saya bilang, ngomong sama tembok, talk to my hand. Yang penting tunjukkan dulu buahmu. Pacaranmu ngapain? Apa aktivitinya? Kemana? Tanganmu di sakumu atau tanganmu kemana? Yang penting saya mau lihat itu. Peduli amat kalau sekarang saya dengar suara audible, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan engkau percayakan kepada aku, maka engkau harus percaya kepada aku. Saya tidak mau dengar audible itu. Saya berkata, aku mau lihat dia. Mau lihat gimana perkembangannya. Termasuk kalau kita merasa kok rasanya gimana, asal kalian berdua berkelakuan benar. Dan tanggung jawab, I think God can permit a relationship, bisa mengizinkan sebuah hubungan. Tahukah itu? Hati orang tua, nggak mungkin lah pemimpin itu akan menentang orang tua. Saya kalau lihat orang tua kalian sudah iya, selama saya melihat hidup kalian juga bertanggung jawab. Nggak ada alasan pemimpin berkata tidak, kecuali kalau memang ada alasan keberatan jelas-jelas yang saya tahu. Kalau enggak biasanya sih nggak akan menghalangi, ya kan? Malah justru mendoakan, turut menjagai. Itu loh penting sekali hati ortu yang harus dimengerti. Nah, nggak mungkin kalau ada keberatan. Tapi kalau semuanya orang tua sudah oke, tapi kalau orang tuanya ternyata orang tuanya yang insane, yang crazy, yang gila. Anaknya masih umur 12, sekarang tuh ada loh, umur 12 masih boleh pacaran. Umur 9 ada yang udah berkata, ini pacarku. Papa mamamu bilang apa kamu bilang orang ini pacarmu? Papa mamamu bilang nggak apa-apa, aku boleh pacaran. Sekali papa mamanya oke, kalau itu keputusan yang insane, keputusan yang begini, kita pemimpin rohani sebagai orang tua juga, orang tua rohani berkata, no. Tapi kalau itu lumrah, baik, apalagi benar, nggak mungkin pemimpin itu menghalangimu. Jangan takut ya, jangan backstreet, please jangan backstreet. Ngapain backstreet? Front street masih lebar kok backstreet. Oke, fun. Any personal message to this orang lucu-lucu? Ya. Silahkan. Okay. Yes. I know kalau kita sekali an air ya, we get this special anointing, itu kepekaan. And I believe that gitu. And I actually experienced that. And I know kalau sometimes we're in our group of friends gitu, we feel kayak what we do tuh kayak kadang-kadang ya like I said kayak agak melenceng. And we know that feeling, terus kita tahu kalau kita disuruh Tuhan untuk membenarkan teman-teman kita. And so I'd like to encourage, please be the one yang kasih inisiatif gitu untuk ngomong ke mereka. And you know, I believe kalau friendship that lasts long, itu friendship that is Christ-centered. And when you are Christ-centered, some people pasti pikir kayak, oh my gosh, you guys are so holy, pasti boring gitu. But it's actually really fun, and you guys can still do the fun stuff, tapi you know, for a longer time. Because I'm not saying that I've experienced that, because I know I'm younger than beberapa orang di sini. Cuman, really, I really do believe kalau friendship itu exist gitu. And so please encourage yourself untuk mulai mereflek kepekaan yang dari Tuhan itu in your friendship. Thank you. Mulai menggunakan kepekaan yang dari Tuhan itu in your friendship. Dan friendship has to be Christ-centered. Thank you, darling. God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Anda diberkati hari ini. Pernikahan kudus, pacaran kudus, lalu pergaulan kudus. Mulai kudus dari awal dan terus. Amin.
Amin. Jesus be the center of my life. Tahu lagu itu? Yes. Mari kita berpusat pada Kristus ya. Segala hubungan kita. Ingat, Christ to be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus be the center of my life. Oh, Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. My church. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of my church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. The center of Jesus be the center of my church, my church. Jesus be the center of my church. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Saja mainkan. Saya punya satu beban untuk mendoakan di siang hari ini setiap orang yang sudah pacaran di tempat ini. Sebagian sudah diteguhkan, sebagian sudah terang-terangan sama papa mama dan juga sama pemimpinnya. Sudah jalurnya benar, tapi masih ada juga sebagian yang backstreet, yang diam-diam, gak beritahu. Rasa takut apa? Kalau memang gak salah, kenapa takut begitu? Kalau gak ada sesuatu. Tetaplah kedua-duanya saya panggil. Bukan saya teguhkan di sini, yang sudah teguhkan ya sudah teguhkan, yang belum ya belum. Tapi saya beri mandat, kita doakan supaya pacaranmu kudus, paling tidak mulai hari ini. Yang belum diteguhkan nanti kembali ke orang tuanya, atau ke pemimpinnya juga bersamaan. Yang mana dulu kurang lebih. Kalian datang, sekalipun resiko nanti putus, papa mama berkata dan marah apa-apaan. Sekalipun resiko gitu, lebih baik benar dan disakiti. Daripada menikmati apa yang salah di luar Tuhan. Saya dorong Anda, tapi yang diteguhkan, saya berdoa agar kalian semakin sungguh-sungguh, semakin dilindungi sampai suatu hari kepelaminan. Ini bukan pemberkatan nikah, don't worry, kalian tidak usah berkata, saya bersedia.
Tapi kalau kalian sudah pacaran, siapapun kalian, apalagi kalau berdatang sini dua-dua pacarnya, berdua sudah di sini sama-sama. Yang sendirian juga maju ke depan, bawa barang pribadimu, lekas, maju ke sini yuk. Tunggu dulu. Angkat tangan dulu yang sudah pacaran, angkat tangan. Yang sudah punya pacar, angkat tangan. Ayo. Ayo. Ada nggak? Yang sudah punya pacar harus angkat tangan. Ternyata banyak Coba angkat tangannya, yang tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Wah, ini maju nggak cukup, Nona. Udah, angkat tangan di tempat aja. Kalau pacarnya di sebelahnya gandeng. Kalau di sebelahnya bukan pacarnya, jangan digandeng. Ayo angkat tangannya yang sudah pacaran. Angkat tangannya. Angkat tangannya, jangan diturunkan ya. Kalau yang sudah punya bawa pacarnya juga gandeng nggak apa-apa tangannya. Kalau sudah diteguhkan, bisa gandeng dan angkat tangannya. Ya, Jesus be the center of my life. Yeah. Oh, Jesus be the center of your life. Ini mandatnya. From beginning to the end. It will always be. It's always been you, Jesus. Jesus be the center of your life. Mari kita bernubuat pada mereka. Jesus be the center of your life. Oh, Jesus be the center of your life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jangan diturunkan tangannya yang sudah punya pacar. Jesus be the center of your life. Let Jesus be the center of your relationship. From now on till the day you get married, it will always be, it's always been Him, Jesus. Jesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa, jangan diturunkan tangannya. Bagi mereka yang sudah berpacaran, apalagi yang sudah diteguhkan, hamba minta agar Kau memberikan beban ilahi dalam diri mereka. Di samping sukacita sudah punya seorang kekasih, bahwa AOG, semua mata mereka AOG tertuju ke mereka. Mereka lah yang akan mencetak sejarah untuk adik-adiknya, tanda kutip, tentu lebih mudah, yang belum punya pacar, nanti akan melihat dan mengkopi pacaran mereka. Hamba berdoa supaya inilah penjaga gawangnya AOG. Soal cinta, inilah goalkeepernya, inilah tembok pertahanan AOG. Jangan cemari air bersih, sweet spirit, roh yang murni, yang manis AOG, yang ada di AOG ini, dengan pacaran yang cemar. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang mengangkat tangannya ini, kuduskan. Ampuni kalau sudah ada dosa sebelumnya, mulai hari ini kudus. Bukankah marriage is all about you, Jesus? Pacaran juga it's all about you, pergaulan juga Christ centered, bukan? Hamba berdoa orang-orang yang pacaran ini ya Tuhan, mereka sekaranglah koko cece-nya dalam soal cinta. Mereka lah orang-orang yang akan menjadi panutan dan teladan. Hamba berdoa, tambahkan sukacita dalam kekudusan. Akhirnya suatu hari kalau mereka sampai ke pelaminan, mereka menjadi orang-orang yang beda perlakuan Tuhan atas rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tunggu. Tadi yang angkat tangan aja, yang sudah punya pacar, duduk. Yang angkat tangan aja. Yang udah menikah juga duduk. Nah, coba AOG, lihat kanan kiri, pilihanmu banyak. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Come on, kasih tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Thank you. Waktu kita singkat, kembali berdiri aja.
Singkat cerita, saya sudah tahu pengumumannya kemarin sudah datang. Udah, singkat ini. Perintah, ikut bootcamp, titik. Nggak usah embel-embel. Ya, Haleluya. that's right. Oh, ada baptisan juga. Ya, terima Baptis, kasih. titik. Terima kasih Pastor Philip yang diberkati. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Rumah ini adalah keluarga untuk kita tumbuh sama-sama. Rumah ini adalah tempat di mana Papa Rohani juga seperti Papa kita sendiri ngobrol dengan kita-kita. Juga adik kita Vanessa ngobrol-ngobrol dengan kita. Saya senang sekali, susah rasanya berpisah dengan kalian. Tapi saya mau pesan bagi kalian yang belum dibaptis. Ini waktunya, tidak ada waktu yang lebih baik lagi. Serahkan dirimu untuk menjadi pengikut Kristus. Karena malaikat di surga pun akan bersorak-sorai bersama-sama. Dan setelah doa berkat, jangan buru-buru, duduk sebentar, saksikan pengumuman karena ada info-info yang saya tidak ingin kalian ketinggalan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus buat hadiratmu di rumah ini. Thank you Tuhan Yesus buat kebaikanmu. Karena kami percaya sinar wajah Tuhan akan terus memancari setiap anak-anak muda di tempat ini. Berkat Tuhan akan tercurah di dalam hidup anak-anak muda di tempat ini. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan menguatkan setiap langkah kalian. Setelah kalian pulang dari rumah ini ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan. Roh Kudus akan memampukanmu melakukan kehendak-kehendak Kristus. Maka hidupmu akan berpusat kepada Kristus dan menyenangkan hati Dia. Maka pulanglah dengan selamat anak-anak muda Army of God. Dan Tuhan Yesus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah terima sama-sama katakan amin.